Ternyata lebih banyak. Lebih parah Bu. Hai Hai Tizen, aku Atit. Aku Pandu dari Millennials Farmer. Hari ini kita akan main True or False yang bertemakan sustainability. Oke, kita langsung mulai aja ya. Let's go. Oke, fakta pertama. Jumlah karbon dioksida saat ini adalah yang tertinggi selama 2000 tahun terakhir. Teorinya sih kayak gitu ya, bener nggak? Teori setiap tahun tuh bakalan nambah gitu guys emisi. Oke, jadi fakta ini memang benar. Yeay. Fakta yang lengkap ya. Jumlah CO2 saat ini adalah yang tertinggi selama 2000 tahun terakhir, yaitu mencapai 420 parts per million. PPM. Wow. Selanjutnya, Oke, fakta berikutnya. Rata-rata usia petani generasi sekarang ini di seluruh dunia adalah 60 tahun. ini kayaknya buat dia pertanyaannya nih lebih. Tadi udah sempat ngobrol, kata Pandu, rata-rata petani di generasi sekarang itu umurnya udah tua-tua, jadi mungkin bener. Tapi di umur 60 tahun tuh masih kuat nggak sih, Nduk? Bener ya? Kayaknya bener. Coba bener nggak? Aku dicontekin. Oke, jadi fakta ini sebenarnya salah. Nduk, salah, Nduk. Dan ini fakta yang benar ya. Pak. Oh, 46. Oh, 46,3 tahun. Oh, mungkin itu karena rata-rata ini kali ya, antara negara berkembang sama negara maju. Kalau negara maju memang dia memungkinkan untuk sampai 60 tahun karena mereka kan full mekanisasi. Oh, oke. Jadi kalau di negara berkembang kayak di Indonesia itu bisa jadi nyampe cuma sampai umur segini doang, tapi di negara maju itu nyampe tua-tua banget masih bisa bertani gitu ya. Karena kemudahan yang ada ya. Iya, begitu. Tapi ya cukup mengkhawatirkan juga. Jadi kita salah nih. Lanjut. Fakta berikutnya. Pupuk kimia yang digunakan dilepaskan ke lingkungan sebagai amonia yang berdampak negatif pada kesehatan manusia dan hewan, juga merusak ekosistem. Benar. Ben, ntar komentarin nanti deh. Iya. Oke, jadi fakta ini memang benar. Penggunaan pupuk kimia berlebihan dapat membuat kondisi pH tanah jadi terlalu basah dan merusak tanaman. Ya kadang petani juga kan pengen hasilnya wow gitu hijaunya seger, maka dia nambahin urea atau pupuk N-nya itu banyak. Nah sementara kelebihan N itu kalau misalnya mengalir ke air itu bakal over N, ada algae bloom, ledakan alga dan ikan-ikan mati. Jadi sebenarnya kayak kondisi stigma konstruksi sosial itu juga ada ya di petani. Maksudnya warna hijau diasosiasikan berarti lebih segar, yang mungkin buahnya lebih besar diasosiasikan berarti lebih manis dan segala macam gitu. Jadi judge book by cover tuh tetap masih ada juga ya di situ. Oh Ya? iya pasti. Pasti ya. Oke, selanjutnya. Oke, fakta berikutnya. 200.000 hektar lahan di Indonesia dibabat habis secara ilegal untuk menanami kelapa sawit. Pasti banyak, tapi gue nggak tahu tepatnya tuh berapa ratus ribu hektar. Ini Kalau- boleh bersekongkol ngobrol nggak sih? Ini kalau misalkan Nah, Oh, bukan. keren. Kalau ini yang saya masalahin sih ilegal-legalnya. Oh, Kalau iya. 200.000 pasti. Tapi Iya, kalau iya, iya. legal-ilegal kan agak abu-abu ya. iya, tapi iya bener sih, itu Iya ya. kan? Legal-legalnya nggak tahu ya. Gue bener deh. Coba beda ya. Oke, coba beda ya. Oke, bukan di beda ya, Kak. Berani beda. Gue bener, jadi Pandu salah ya. Pandu mungkin legal gitu ya. Takutnya gitu. Ngeri ya, Ternyata itu lebih ngeri lagi. bukannya ilegal ternyata legal loh. Iya, aku masih punya faith deh sedikit ceritanya. Oke, Ternyata. jadi fakta ini sebenarnya salah. Dan ini fakta yang benar ya. Ternyata Lebih banyak. lebih parah Enggak. dulu. Dan ternyata terkenal Oh enggak ada lebih. lebih Enggak, tadi kan 200.000. Ternyata sekarang 2,9. Saya doang. Lebih banyak dong. Iya, lebih banyak. Jadi 841 ribunya ilegal gitu kan maksudnya ya? Iya, betul. Juta dan ilegal. Wow. Berarti bener kan? Sedih ya. Aku agak bingung sih ini nanggepinnya. Boleh next nggak? Agak deg-degan soalnya. Kalau kelapa sawit. Oke. Next. Negara
kita Sistem pertanian yang paling sustainable di dunia adalah Amerika Serikat. salah. Salah. Enggak ya dong, yakin nggak tahu. Gue juga deg-degan sih, tapi kayaknya enggak deh. Jadi Skandinavia. fakta ini memang salah. Yeay! Kota yang benar ya. Swedia, Finland, Austria. Ya, faktornya itu Swedia, Finland, sama Austria. Skandinavia ini sih negara favorit. Iya ya. Ya kayak pengen nggak sih tinggal di situ, Iya, Nuk? mereka tuh paling sustainability. Iya, terus kayak apa manusia-manusia juga kayak suka diceritakan paling bahagia gitu, dan banyak banget buku-buku yang diluncurkan pun itu bagaimana punya anak yang bahagia, bagaimana punya mindset yang bahagia itu dari negara-negara ini juga sih. Nggak Indeks tahu. kebahagiaan, Iya. indeks keamanan, indeks lingkungan. Iya. Mereka juara semua sih. Terus kalau nggak salah ya di Swedia itu ada salah satu bukan distrik, ada salah satu desa yang dimana desa itu tuh nggak ada emisi sama sekali, nol emission. Jadi kayak kalau lu bawa mobil lo harus parkir beberapa jarak dari situ, dan lo kesananya tuh harus pakai kendaraan yang tidak ada emisinya sama sekali. Jadi benar-benar no emission gitu di situ. Gimana caranya? Ya, oke, selanjutnya jadi makin pengen ke sana. Oke, next. Pertanian organik membutuhkan tenaga kerja lebih banyak daripada pertanian konvensional atau pertanian biasa, tapi bisa menghasilkan lebih banyak keuntungan. Membutuhkan tenaga kerja lebih banyak daripada yang konvensional, betul. Oke, jadi fakta ini memang betul. Jadi fakta kelemahannya. Biasanya membutuhkan, jadi pertanian organik ini lebih butuh tenaga 2,5 kali lebih banyak. Iya, paling simpel lagi nih, misalkan kita kalau misalnya secara biasa konvensional kita tinggal beli tebar. Jadi kalau misalkan organik kita mesti ngaduk-ngaduk, kita mesti nunggu mateng, kita mesti transportasi juga berat kan, Effortnya lebih banyak ya kan. effortnya lebih besar. Sehingga manusia yang dilibatkan juga lebih banyak kan, Dok? Iya, Tapi folusnya juga lebih banyak kan? ya karena itu maksud ya fancy Fancy. Oke, next. produk. Fakta terakhir. Akibat perubahan iklim, setiap tahun ada lebih dari 12 juta hektar lahan hilang karena degradasi dan kekeringan. Lebih dari 12 juta hektar. Ini sebenarnya baru baca beberapa hari yang lalu, tapi aku tuh nggak bisa bayangin lagi 12 juta hektar lahan tuh sebesar apa, Duh. Kayak rumah aku tuh kecil banget soalnya, jadi gue nggak bisa membayangkan itu. Jakarta berapa nih? Jakarta berapa hektar? Oh my god. Ini berarti dunia ya konteksnya? Iya, dunia. Gue bener sih kayaknya. Ya, coba salah. Lo selalu pengen opposite ya? Oke, jawaban fakta ini memang fakta ini benar. Yay! Lengkapnya. Hilang degradasi lahan, kekeringan. Oh ya, ini sedih banget sih. Kayak akhirnya akan ada semakin sedikit lahan yang aktif bisa digunakan, tapi semakin banyak manusia itu kayak human extinction gitu nggak sih? In the end? Iya, aku pribadi sendiri meyakini ya kita sedang bermasalah ada isu besar di bagian overpopulation. Iya Di setuju. satu sisi, tapi ya bumi sendiri sebenarnya punya mekanisasi sendiri gimana mereka survival. Jadi mungkin yang lahan Lahan yang lahan hilang itu ini. hilang dan kering itu tetap ada yang tumbuh, tetap ada misalkan kayak kaktus kayak apa, tapi yang profitable buat manusia itu makin sedikit Kurang, gitu, iya. berkurang. Buat fakta yang paling bikin tercengang itu sebenarnya adalah, kalau buatku pribadi sih masalah sawit sih. Masalah sawit sama masalah emisi gas karbon. Tapi terutama sawit ya, soalnya yaitu ternyata ada jutaan hektar, padahal menurut aku pribadi salah dua hal yang paling bisa menyelamatkan climate change di Indonesia itu adalah penutupan PLTU dan pembebasan lahan sawit. Kamu gimana, Duh? Ya, saya juga yang paling terngiang di kepala itu Sawit ya, ya? masalah sawit ya. Nah, sebagai petani, teman-teman petani sekarang kan lagi anjlok banget harganya si sawit, dan ternyata jumlah lahannya luas banget, 2,9 juta, dimana 800 ribunya itu ilegal. Bahkan saya pun milenial aja punya sawah, punya rumah aja kesulitan ya, ini sawah
sawahnya gede banget. Dan lahannya lo gede banget. Gede banget ya. Untuk sawit. Iya, betul. Cuma setelah ikutan kuis ini jadi semakin menyadari kalau Indonesia nggak baik-baik aja Ndo ya, dunia nggak baik-baik aja ya gitu loh. Jadinya karena kita tahu, gue percaya setiap perubahan itu terjadi karena rasa cinta atau keresahan. Ikutan kuis ini gue resah, artinya akan ada perubahan di situ. Support kami itu bisa like and comment, Share and subscribe, dan sampai ketemu di video berikutnya. bye.